Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfa Sri Mulyani dengan NIM 0101211103 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam A, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Video ini merupakan video tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah sistematik di bawah asuhan Bapak Haji Muhammad Abdul Muin LCMA. Nah, jadi pertama-tama saya akan bahas tentang pengertian hadis. Jadi, hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah hadis, ulama hadis adalah ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw sifatan, segala sesuatu yang disandarkan pada nabi baik berupa ucapan, perkataan, sifat maupun ketetapan. Yang kedua yaitu tentang pengertian hadis metode temati. Arifuddin Ahmad mengatakan bahwa metode maudhu'i atau juga dikenal dengan tematik adalah pensyarahan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik menyangkut aspek ontologinya maupun aspek epistemologinya dan aksiologinya saja, atau salah satu sub dari salah satu aspeknya. Perbedaan metode hadis tematik dan metode hadis tahlili. Nah, jadi teman-teman, metode hadis tematik dan metode hadis tahlili adalah memiliki perbedaan, yaitu metode hadis tematik adalah pensyarahan ataupun pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik dia menyangkut aspek ontologinya, baik dia menyangkut aspek epistemologinya maupun aksiologinya saja, atau salah satu sub dari salah satu aspek tersebut gitu. Metode hadis tahlili adalah pemahaman hadis secara tahlili, memahami hadis Rasul dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut, serta menjelaskan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah yang memahami hadis-hadis tersebut. Hadis tentang dakwah juga disebut gaib. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sampaikanlah oleh kalian dariku walaupun satu ayat saja, dan ceritakanlah oleh kalian dari Bani Israel, dan ia tidak mengapa. Dan siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis ini merupakan hadis sahih dari riwayatkan oleh Bukhari. Jadi adapun kandungan yang dapat kita ambil dari hadis tersebut, yaitu makna hadis ini adalah sampaikanlah kepada manusia ilmu yang diwariskan dariku, yaitu apa? Yaitu Al-Quran ataupun Sunnah. Walaupun apa yang kalian sampaikan itu sedikit, seperti satu ayat dari Al-Quran, dengan syarat ia mengetahui dan memahami apa yang disampaikan. Hadis tentang kewajiban mengucap salam. Rasulullah SAW bersabda, wa an Rabi'i faqala haddatsana rajulun min baini amiri annahu istadana 'ala Nabi SAW wa huwa baitin faqala al-aliju faqala Nabi SAW li qadimi akhruj ila hadha fa'alimhu istadana faqala lahu quli assalamualaikum adkhulu fasami'ahu ar-rajulu faqala assalamualaikum adkhulu fa'adina lahu Nabi SAW fadakhala. Rawahu Daud wa Ahmad. Suatu hari datang seorang dari Bani Amir ke rumah Rasulullah dan meminta izin untuk memasuki rumah beliau. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada pembantunya, keluarlah kamu dan ajarkan laki-laki itu adab meminta izin. Katakanlah padanya untuk mengucapkan assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Hadis tentang kewajiban mengucap salam. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah adalah mereka yang memulai salam. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, dari dua hadis tersebut dapat kita ambil kandungan hadisnya, yaitu bahwasanya hadis tersebut berisi anjuran bagi setiap umat muslim untuk mengutamakan salam sebelum memasuki suatu rumah. Mengucapkan salam adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang pedagang muslim yang jujur dan amanah ataupun terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat.
nanti. Nah, dari hadis tersebut dapat kita ambil kandungan hadisnya bahwasanya hadis yang agung ini menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat-sifat ini, karena dia akan dimuliakan dengan keutamaan besar dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dikumpulkan bersama Nabi dan orang-orang siddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat nanti. Hadis tentang komunikasi politik. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanatu wa innaha yaumul qiyamati khizyu wa nidamatun illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi 'alaihi fiha." Artinya, wahai Abu Dzar, kamu ini lemah untuk memegang jabatan. Padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan benar dan melaksanakannya tugas dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis yang saya paparkan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan dengan kandungan hadisnya, walaupun adanya perbedaan, keikhlasan harus selalu dimiliki karena yang terbaik merupakan tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan juga memilih melalui jalur suap karena ancaman adalah neraka. Hadis tentang ciri-ciri orang munafik ada 3. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi thalatha, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika ia berbicara, ia berbohong, dan jika ia berjanji, ia ingkar, dan jika ia percaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, kandungan yang dapat kita ambil dari hadis yang saya paparkan bahwasanya apabila dijumpai seseorang dengan ciri-ciri ada dalam hadis di atas, yakni ketika berbicara ia tidak jujur atau sering berbohong, maka hal ini merupakan perilaku munafik secara lisan. Lalu, ketika ia berjanji tidak ia tepati, diberi amanah ia malah berkhianat, maka ia termasuk juga dalam golongan munafik secara amaliyah ataupun perbuatan. Hadis tentang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah ia merubahnya. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman." Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika ia tidak bisa, maka ubahlah dengan lisannya. Jika ia tidak bisa juga, maka ingkarlah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis yang saya paparkan di atas, bahwasanya membenci kemungkaran yang dilakukan atau meninggalkan kemungkaran yang terjadi, janganlah menjadi penonton maupun pendengar. Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 poin penting yang tujuannya untuk umat Islam agar memilih mana yang sesuai dengan keputusannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya dulu minta maaf, dan kepada Allah saya minta ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.